Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya Chandragupta adalah ketika Dhanananda akan memeriksanya, Pandu sangat ketakutan dan dia mencoba menghalangi Dhanananda dan alasan kalau Dhanananda tidak bisa melakukannya karena akan wibawanya sebagai penanggung jawab di sini akan hilang di hadapan para pasukan. Lalu tiba-tiba Givarta datang mengatakan kalau mereka berhasil menangkap salah satu Viskanya, sehingga Dhanananda bergegas ke istana lalu meninggalkan Pandu sendirian. Setelah Dhanananda pergi, meminta Chandragupta keluar dan mengatakan kalau dia akan pergi sambil tertawa. Chandragupta mengatakan, "Coba saja jika kau bisa keluar dengan selamat dari sini," kata Chandragupta. Pandu pun yang mendengarnya marah. Mereka pun bertempur dibantu oleh tentara Paurav yang berada di belakang. Dengan mudah Chandragupta mengalahkan pasukan Pandu saat itu. Dan begitu pun juga dengan Pandu saat tak berdaya. Pandu dilempar ke cairan emas yang sedang dileburkan. Pandu pun mati, sedangkan di istana Viskanya yang tertangkap tertawa melihat Dhanananda yang tertipu dengan pengalihan ini. Sebenarnya Viskanya sengaja tertangkap agar Chandragupta dengan mudah menguasai tambang. Lalu berikutnya terjadi kehebohan di luar istana. Ternyata jasad Pandu sudah tergeletak di depan patung emas Dhanananda dulu. Di dalam surat yang ditinggalkan, Chandragupta mengatakan, "Kalau aku telah menguasai tambang emas milikmu Dhanananda, aku pun telah membunuh saudaramu lagi. Kau harus tahu mengapa aku meletakkan jasad ini di sini. Dulu akulah yang mencuri kepala patung dan menggantinya dengan kepala keledai." Membaca itu Dhanananda pun sangat marah. Dia meminta Givarta menyiapkan pasukan untuk menyerang Chandragupta yang berencana menyerang pasukan yang berada di Sungai Gangga. Durdara menemui Amadya. Di sana Durdara mematikan 1 dari 3 obor melambangkan 3 laki-laki dari keluarga Dhanananda yang tersisa, yaitu Pandu, Givarta, dan Dhanananda. Amadya pun terkejut melihat obor telah dimatikan, yang artinya Pandu telah mati. Amadya yang masih dalam kesetiaan kepada Dhanananda mengatakan Durdara adalah pengkhianat. Chandragupta datang dan memperingatkannya untuk berbicara sopan kepada Durdara, karena kini Durdara bukan seorang putri seperti yang dulu, tetapi kini dia adalah seorang ratu Pivalivan. Kau harus jaga ucapanmu, kata Chandragupta. Selain itu mereka pun pergi dan Amadya sangat emosi dan berjanji agar segera keluar. Di Magadha saat Dhanananda pergi bertempur, ia meminta restu istrinya yaitu Tarini. Tapi Tarini lebih meminta Dhanananda untuk mengutamakan cinta daripada pertempuran. Dhanananda kesal dan pergi meninggalkan Tarini. Chandragupta dan Chanakya yang telah sampai di markas Magadha di tepi sungai Gangga, mereka berhasil menguasai pertempuran sampai akhirnya Dhanananda dari kejauhan mulai mendekat. Chandragupta yang merasa mereka sudah berada di atas angin ingin melanjutkan misinya untuk menghabisi Dhanananda, tapi Chanakya melarangnya dan meminta mereka untuk mundur. Chandragupta saat itu bersikeras, tapi Chanakya lebih keras meminta semuanya untuk mundur. Setelah kembali ke Pivalivan, Chanakya pun menjelaskan alasan mereka harus mundur saat itu. Mereka tidak bisa bertahan dengan posisi istana Magadha yang dalam kepungan sungai-sungai, ada sungai Champa, Gangga, dan Surya. Hal itu membuat Magadha sangat kuat. Dan itulah menjadi sebab sampai saat ini Alexander dan Hercules belum bisa menguasai Magadha. Durdara yang mendengarnya pun membenarkan apa yang dikatakan oleh Chanakya. Chandragupta pun akhirnya mengerti kalau pertempuran tadi mereka lakukan agar Dhanananda merasa khawatir, mengarahkan seluruh pasukan melindungi markas atau barang sungai Gangga, sehingga pertempuran berpindah ke tepi sungai Gangga tanpa harus ke Magadha yang jelas penuh resiko. Sebelum pertempuran
itu adalah hari peringatan Raksa Bandan. Terlihat Danananda membuat sebuah perhiasan dengan penuh kerinduan terhadap adiknya Durdara. Dananda mengatakan kalau dia selalu membuat perhiasannya sendiri untuk Durdara. Durdara sangat menyukai perhiasan yang langka. Tarini yang melihat Danananda seperti itu turut sedih karena Danananda sepertinya merindukan adiknya dan mengharapkan adiknya pulang. Apa yang dirasakan Danananda juga dirasakan Durdara saat itu. Di Pivlivan, Durdara terlihat dia merindukan kakaknya Danananda. Ketika Chandragupta datang, Durdara menceritakan apa yang sering dilakukan oleh kakaknya dengan membuatkannya perhiasan. Sekejam apapun dia sangat menyayangiku, kata Durdara. Chandragupta pun dengan lembut meminta Durdara menghapus air matanya karena faktanya cinta selalu dianggap beban oleh Danananda. Durdara lebih layak mendapatkan cinta seorang kakak yang lebih dari itu. Lalu tiba-tiba Stulbhadra muncul memarahi Chandragupta yang membuat Durdara menangis. Tragisnya kau membuat adik kesayanganku menangis, kata Stul. Chandragupta dan Stul pun akhirnya membuat drama kemarahan seorang kakak untuk melindungi adiknya sehingga Durdara bisa tersenyum dan tidak bersedih lagi. Melihat Durdara tersenyum, Stul sangat senang. Akhirnya adikku tercinta tersenyum kembali, kata Stul. Durdara pun mengikatkan tali Raksa Banda ke tangan Stul. Lalu Stul menyuapkan manisan ke Durdara. Tak cukup dengan itu, Stul memberikan gelang emas dan berjanji akan selalu melindungi senyum manis Durdara, walau nyawanya sebagai taruhan. Keesokan harinya, Chandragupta mendapatkan pesan dari Tarini jika Selukas kemungkinan akan datang dan kembali beraliansi dengan Danananda. Hal itu lalu diperkuat ketika pasukan Raja Malaiketu telah melakukan pertempuran di lembah Hindukush. Dan sebagai bukti agar Chandragupta bisa mengidentifikasinya, mayat dikirimkan dari kerajaan Paurav. Dan mereka pun mengenali jasad para tentara itu, kalau tentara itu adalah pasukan dari Selukas. Janakaya meminta Chandragupta harus bertindak cepat karena keadaan semakin genting. Chandragupta pun langsung berencana untuk mengeluarkan Tarini dari istana dengan bantuan Viskanya. Adegan selanjutnya menunjukkan Kivarta telah mengancam seorang Brahmana yang ada di kuil, yang seharusnya Amatya juga berada di sana. Brahmana itu mengatakan kalau Amatya tidak pernah sampai ke sini dan jauh dari kuil. Beberapa hari yang lalu banyak pasukan Magadha yang mati. Mendengar itu, Kivarta sadar kalau ini pasti jebakan yang dibuat oleh Tarini agar tidak menjadi bumerang untuknya. Dia menahan info itu sampai dia menemukan bukti agar Danananda percaya Tarini adalah pengkhianat.